Halo Cis Juara di seluruh Indonesia. Di channel ini, Cis Juara bisa belajar tentang persiapan tes masuk Polri, mengulas webinar bimbel, informasi penerimaan Polri, tips kesehatan jasmani, video pembelajaran, dan masih banyak lagi. Jangan lupa share, like, dan subscribe video dari channel ini untuk menebar lebih banyak kebermanfaatan dan mengembangkan channel Chassis Polri ID. Polda. Itu kita udah masuk ke sesi tanya jawab nih, karena dari tadi udah rame ya chatnya. Udah mau tanya. Ya ini tapi Kaniar juga mau reminder lagi kalau pertanyaannya itu yang seputar tentang berkas penting ya. Jadi seputar administrasinya, jangan tanya yang lain-lain kayak Kak Rani boleh minta fallback nggak? Kayak gitu itu nggak boleh. Gitu. Oke, langsung dari Kamima bisa bantu pertanyaan mana yang mau ditanya? Boleh Kak Rani aja mungkin yang pilih nih dari yang angkat tangan, nanti kami mau bantu. Dulu. Aku lihat dulu ya. Banyak juga nih yang... Ini pada excited banget nih kayaknya nanya sama Kak Rani. Coba ini yang Bunga Amalia. Halo Bunga, boleh bisa di unmute ya. Kak. Kurang jelas deh suaranya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Udah. Iya. Kan tadi di daftar riwayat hidup ada yang namanya prestasi. Cantumin prestasi. Setelah itu, pas kita cantumin itu hanya asal kayak kita ngerasa berprestasi di sini atau harus ada buktinya kayak sertifikat kita lomba, kayak menang lomba apa-apa gitu, Kak. Jelas, Kak? Udah jelas. Nah. Baik, aku jawab pertanyaan dari Bunga Amalia ya. Nah, untuk masalah prestasi di daftar riwayat hidup itu, sebisa mungkin harus ada kayak buktinya gitu, kayak kamu menang apa, harus ada aku kayak sertifikat, penghargaan, itu nanti bakalan dicantumin, nanti bakalan ditaruh juga di berkas paling belakang biasanya. Nanti untuk pengecekan di administrasi kedua biasanya begitu. Jelas deh Bunga? Oke. Berapa pertanyaan Kak? Untuk satu batch-nya bisa 4 orang mungkin ya Kak. Nanti kita lihat estimasi waktunya. Ya. Oke, terima kasih Bunga. Mungkin Kak Rani bisa milih lagi siapa? Aku pilih dulu ya Kak. Ini coba Kadek Yase. Tapi ini nggak on ya videonya ya? Mungkin bisa kita minta on. Kadek Yasa. Yasa kayaknya. Oke, bisa nih kayaknya. Wah, tapi gelap. Nggak apa-apa. Silakan, Yasa. Halo, bisa di-unmute dulu deh itunya. Halo Yasa.
nge-lag katanya itu. Gimana ya? Iya, jaringan mungkin ya. Oke. Mungkin kita coba ke yang lain dulu, Kak Rani. Ya, jaringan nge-lag. Oke. Sari Rahma. Jadi, oke. Halo Sari, mau bertanya Assalamualaikum apa? Kak. Salam. Kak mau nanya, tapi bukan seputar administrasi. Bagaimana Kak? Boleh nggak? Tentang apa tuh, Sari? Ini Kak, ada nggak, kan misalnya kita minus tuh, ada minimalnya nggak gitu? Kayak Oh. gitu. Ini minimal untuk minus itu 0,5 deh. 0,5. Kalau Oke, makasih Kak. Itu aja kok. Oke, siapa lagi nih, Kak Rani? Mungkin bisa cowok ya sekarang, Kak? ini deh, Indayani. Oh, cowok ya? Iya, boleh. Yang mana nih? Cowok aja deh biar gini. Wah, banyak yang nanya. Yang mau nanya nih. Siapa nih? Ya, Arif N apa nih? Arif NR. Arif, oke. Halo, Arif. Baik Silakan. Kak, mohon izin ya Kak, saya izin bertanya. Untuk materi apa saja yang ada pada penerimaan jalur Bakkonsus TI dan untuk praktek aplikasi bisa memilih sendiri atau sesuai dengan yang dipilihkan panitia? Bisa diulang pertanyaannya? Agak pelan. Materi yang ada pada penerimaan jalur Bakkonsus Polri TI dan untuk praktek aplikasi bisa memilih sendiri atau sesuai dengan yang dipilihkan panitia. Nah, untuk misalnya kamu Bakkonsus TI kan, materinya itu sesuai sama jurusan kamu waktu SMK dulu. Misalnya kamu multimedia, kamu bakalan dikasih soal tentang multimedia. Misalnya kamu TKJ, kamu bakalan dikasih pertanyaan tentang TKJ. Nah, untuk prakteknya itu akan ditentukan oleh panitia. Dan itu udah dari Mabesnya langsung. Nanti seluruh Indonesia sama soalnya. Bukan sama, soalnya sama, tapi kayak gimana ya? Misalnya multimedia nih, kayak aku kemarin itu disuruh buat banner, buat poster, maaf ya, buat poster kayak gitu, kayak ngedesain gitu loh. Jadi gitu. Nanti konsepnya itu udah ada langsung dari panitianya, kita nggak konsep sendiri, kita hanya kayak menjalankan apa yang diperintah kayak gitu. Jelas deh? Siap, jelas Kak. Kamu dari jurusan apa emangnya? Siap, multimedia. Wah, bagus, sama kayak aku. Udah daftar berapa kali? Belum Kak, masih kelas 12. Oh, belum. Ya, semangat ya. Semoga nanti lulus. Amin. Mungkin bisa satu lagi ya, Kak, untuk nemenin Arif tadi nanya. Satu lagi cowok aja ya. Tadi kan udah cewek dua. Sekarang aku tak. Brian bukan yang namanya nih. Brian. Oh. Halo Brian, silakan. Selamat malam. Assalamualaikum. Izin bertanya.
kalau kita ada sertifikatnya kayak sertifikat futsal atau taekwondo itu menambah nilai nilai administrasinya enggak? Nilai tambahan gitu. Saran nih belum di Ya, Iya. tadi nggak bisa unmute, baru mau aku chat ini di Iya. halo, halo. Iya, halo Kak Rani. Tadi pertanyaannya itu ya, sertifikat itu apakah bisa nambah nilai administrasi begitu ya? Nah, kalau untuk sertifikat sama penghargaan itu menurut aku bukan nggak ada pengaruh sih. Kayak mungkin ada nilai pendidikan. Tapi untuk nambah nilai di administrasi itu, soalnya di administrasi tidak ada kayak penambahan nilai atau apa, nggak kayak kita di akademik gitu ya. Kalau akademik kan kita kejar-kejaran nilai. Siapa yang paling bagus, jasmani juga gitu, kita kejar-kejaran nilai. Kalau untuk administrasi itu tidak ada penambahan nilai, itu untuk nilai plusnya nanti pas kita pendidikan. Dan pas kita penempatan pas waktu udah dinas. Udah Dek, terjawab? Oke. Bisa lanjut, Kak? Bisa Kak Rani? Oke, mungkin silakan Kak Niar bisa dilanjutkan. Oke, jadi tadi Kaniar udah baca chat yang banyak banget ini Kak, dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang cukup bagus. Kayak misalnya ini Kak, dari Ilham. Dia tanya, izin bertanya Kak, kalau berkas yang ditulis sebelumnya pakai kertas yang baru? Menurut aku ya, mending pakai kertas yang baru. Karena kalau ada coretan dikit pun, nanti waktu diperiksa di Polres itu bakalan dicoret semua. Apa ini? Pasti digituin. Ulang. Udah ulang. Mending daripada disuruh ulang di Polres, jadi kita buat yang bersih di rumah. Nggak mau kan kalian udah nulis capek-capek, ternyata ada coretan dikit, terus dia sama orang Polres harus bersih, nggak ada coretan. Nah, nanti salah lagi. Mending kita cari lah. Harus Sampai kapan ya Kak? Kayak batas prestasi. Batas apakah dari prestasi SD gimana? atau dari SMP kayak gitu? Dari kapan pun kamu dapat prestasi itu tulis aja. Gak ada batas prestasi. Oke, selanjutnya nih. Sama ini Kak banyak yang tanyain seputar BPJS. Itu Kak Rani bisa jelasin lebih lanjut nggak Kak? BPJS ya. Nah, kayak apapun BPJS ini harus itu kartu tuh harus ada pelengkap administrasi nanti waktu administrasi kedua. Aku buat aja.
Gitu. Itu tuh sebenarnya untuk di SPN. Nanti kayak mempermudah kita, misalnya kita sakit, bisa pakai BPJS. Gitu. Jadi udah terjawab ya tes juara seputar BPJS, karena itu banyak banget ditanyakan ini di kolom chat, kayak banyak juga yang nanyain, Kak, BPJS itu syarat wajib atau enggak? Kayak gitu. Wajib banget sih ya kalau untuk kalian yang bakalan lulus nanti, apalagi udah lama tuh, udah mau deket-deket lulus tuh, pasti diharuskan ada BPJS. Apalagi yang udah lulus tuh harus ada BPJS-nya. Karena nanti waktu kalian pendidikan kan nggak tahu kan ya, kalian sakit atau gimana. Nanti kalau nggak pakai BPJS, nanti kayak bayarnya itu takutnya kan biayanya keluarnya gede atau gimana kan. Mending kita pakai BPJS, nanti mau hemat biaya juga. Oke. Selanjutnya nih, Kak, ada satu lagi nih tips mungkin yang Kakak bisa kasih ke sesi juara. Kan itu berkasnya banyak banget tuh, Kak. Oke. Dari legalisir, dari itu nyiapin BPJS, ngecek akte kelahiran, terus juga ada ijazah juga. Nah, cara Kak Rani sebelumnya itu menyusun biar nggak berantakan nih berkasnya, gimana ya, Kak? Biar nggak berantakan itu, kayak tadi aku kan udah paling akhir tuh waktu aku share screen. Nah, di bawah itu ada checklist. Nah, kalian bisa checklist semua apa yang udah kalian buat itu di checklist. Nah, kalau aku sendiri, caraku itu kayak, kan aku aku kan ngetik dulu nih. Nah, setelah aku ngetik, aku print. Aku nggak pisah-pisahin dulu semuanya, maksudnya nggak pisahin dari, apa sih namanya, dari surat ini. Aku satuin dulu semua, kan kita buatnya rangkap 5. Nah, rangkap 5 itu, misalnya surat permohonan. Jadiin satu map dulu. Surat ini. Kalau itu udah ditanda tangan semua, udah beres semua, udah legalisir semua, hari terakhir, bukan hari terakhir sih, hari mau ke Polres, besok kemarinnya itu, baru kita susun satu-satu. Biar nggak kita, kan misalnya nih ada yang salah, kita langsung gitu caranya. Per surat itu dimapin satu-satu dulu. Kalau emang udah fix semua udah beres, baru kita kayak susun dari ijazah lah, apalah segala macam. Apa sih namanya? Sama kayak di checklist gitu. Oke, tuh jadi temen tes juara bisa ikutin tuh tips dari Karani. Pertama kita harus siapin checklistnya dulu buat nyiapin berkasnya apa aja. Terus kita susun berkasnya per jenisnya. Jadi kayak yang surat dari orang tua, dari lurah itu dijadiin satu dulu semuanya. Jadi teman-teman juga ngisinya bisa fokus kayak, oh yang lurah dulu berarti isinya ini aja. Kalau misalnya yang akte kelahirannya juga bisa fokus kayak gitu. Setelah semuanya selesai, baru disusun sesuai apa yang diperlukan sebanyak 5 rangkap ya, Kak? Ya, betul. Oke. Terus ada lagi nih, Kak, dari Sofianida. Izin bertanya, Kak, untuk berkas apa aja yang harus ditulis? Nah, yang untuk bentuknya berkas, tulisan. Ya, untuk berkas yang ditulis itu, berkas permohonan menjadi anggota Polri, yang pertama tadi itu. Ya, nggak boleh ada coretan, nah, itu ditulis tangan. Yang lainnya itu diketik, di print. Kalau yang berkas dilegalisir, Kak, itu yang semua ijazah dan akta ya, Kak? Ya, yang dilegalisir itu akte KK, KTP, terus SKCK juga legalisir ya? Iya, sebelum kan di Polres langsung dapat habis fotokopi langsung dilegalisir. Pokoknya yang berkaitan dengan identitas semua dilegalisir. Semua ijazah juga semua dilegalisir. Kalau untuk sertifikasi enggak. Terus ada juga nih, Kak, dari Primarani, Kak, izin bertanya untuk berkas apakah hampir semua memerlukan materai? Untuk berkas-berkas itu enggak semuanya ya. Ada beberapa sih tadi aku lihat nggak semuanya juga harus pakai materai. Pokoknya setiap berkas itu nanti ada tulisan kayak materai 10.000, ya udah itu tempel gitu.
Jangan semua yang harus ditandatangani ditempel materi kuliah nanti kamu gini, apa sih namanya? Apa sih, uangnya habis buat beli materi aja. Oke, sama ini juga nih Kak, untuk raport itu perlu difotokopi juga nggak Kak? Atau fokus ya udah ijazah aja? Kalau untuk yang baru lulus mungkin belum ada ijazah kan, ijazah SMA-nya. Yang baru lulus kelas 12. Nah itu bisa, kalau nggak salah sih itu harus difotokopi. Nggak deh, nggak Kak, itu kita nyari surat keterangan lulus, bukan raport. Oke, SKL ya Kak? Betul, nggak ada fotokopi raport, nggak ada yang di. Oke, sama ini ya lagi Kak. Ini kayaknya unik deh, karena sekarang kan lagi COVID tuh Kak. Jadi ada beberapa mungkin teman-teman CES juara yang lulus tanpa ujian itu loh Kak. Jadi ada yang dari Aprilia, dia tanya untuk SKHUN SMP yang lulus di tahun 2020 kan itu nggak ada Kak, karena nggak ada ujian nasional. Itu dari persyaratannya jadinya kayak gimana ya Kak? Oh berarti yang 2020 kemarin nggak ada SKHU begitu ya Kak? Nah biasanya kalau emang dari semua sekolah nih, misalnya emang nggak ada SKHU-nya, pasti kebijakan dari Polri juga kayak, kalau emang angkatan ini nggak ada ya udah nggak apa-apa, mungkin cukup ijazah aja atau bagaimana. Tapi kalau setahuku seperti itu sih ya Kak, untuk waktu tahun-tahunku, ijazah sama SKHU. Kalau emang nggak ada ijazahnya, surat keterangan lulus. Gitu. Kalau sekarang memang nggak ada SKHU-nya, mungkin nanti ada kebijakan dari Polda masing-masing dan dari Mabes sendiri. Jadi buat CES juara yang kemarin lulus tanpa ujian atau lulusan COVID ya, atau bahasa kerennya nggak perlu panik, karena tetap ada solusinya kok. Tetap ada cara kalian untuk bisa menjadi polisi kayak gitu. Ya, terus ada lagi nih Kak, dari Dwinika Agustin. Kak izin bertanya, saat tahap administrasi kan ada verifikasi online dan offline. Itu perbedaannya apa ya Kak? Dan untuk berkas-berkasnya juga sama atau beda? Verifikasi online. Mungkin maksudnya yang pertama kali daftar online kali ya. Untuk daftar online itu, kalian tuh langsung ke webnya aja, ke webnya Polri. Nanti kalian di sana tuh sebelum daftar tuh pasti bakalan sebelum daftar online. Ini aku share screen lagi, boleh nggak Kak? Sebenarnya aku udah ada nih. Ada video di YouTube yang bisa kalian tonton tentang administrasi. Tapi aku udah jarang up di YouTube sih. Bentar ya Kak, share screen dulu. Oke. Nah, kalian bisa nonton di sini nih. Nah, ini penjelasan dari aku di YouTube-nya ada nih. Nah, mungkin ini ya maksudnya. Kalau Kak bisa dengar suaraku nggak? Halo? Iya, halo Kak Rani. Sebentar. Nah, untuk pertanyaan tadi mungkin ini ya, untuk pendaftaran online itu nanti sebelum daftar itu kita ngisi data diri juga di website, dan setelah itu nanti kita bakalan ngeprint ini, apa namanya nih, daftar online-nya ya, apa sih namanya, aduh lupa aku. Pokoknya nanti setelah kita ngisi data diri, semuanya udah dimasukin, nanti bakalan muncul kayak print pendaftaran diri itu bakalan muncul kayak gini. Nah ini nanti diserahin juga 5 rangkap untuk ke Polres masing-masing.
Nanti kalian kalau mau nonton bisa ditonton di YouTube langsung dan jangan lupa subscribe. Oke Kak, mungkin itu yang ditanyakan ya tadi ya. Iya kayaknya Kak. Bisa kalau misal ada teman-teman juga- masih ada pertanyaan bisa langsung ke YouTube-nya Karani. Boleh. Kan tadi itu kan untuk verifikasi online. Dia waktunya berapa hari ya? Oh ya Kak, tadi ada yang ketinggalan. Nama YouTube-nya apa tuh Kak? Oh iya, ampun. Nama YouTube-nya itu Puturani. Kalian bisa langsung cari di YouTube. Udah ada. Catat ya. Ya. Boleh, silahkan di subscribe untuk memotivasi saya buat video lagi. Udah lama soalnya nggak buat video. Sibuk ya Kak? Dulu ini sibuk, iya sibuk dinas ini, keluar kota mulu. Oh, sama ini nih Kak, ada yang tanya yaitu dari Yaya_Jateng. Izin bertanya, Kak kalau yang mau daftar itu lulusan D3 tapi ijazahnya belum keluar karena mungkin tesis juaranya lagi baru sidang. Nah, itu bisa diganti pakai SKL nggak Kak? Kalau untuk D3 bisa diganti pakai SKL. Oke. Itu ya, udah terjawab. Mungkin ada yang tadi kurang mendengarkan nih Kak. Kak, yang ngeprint itu Pak polisinya atau kita ya Kak? Yang ngeprint apa ini? Yang ngeprint verifikasi online atau berkasnya? Nah, boleh dijelasin dua-duanya Kak? Untuk verifikasi online, kita ngeprint sendiri. Kita ngeprint sendiri, masukin ininya sendiri, terus untuk semua berkas kita buat sendiri, ngeprint sendiri, nyari tanda tangan sendiri, apapun semuanya sendiri, sampai Polres, baru kita diverifikasi online dari pihak Polresnya masing-masing. Sudah terjawab ya, tesis juara. Oh ya, sama ini Kak, ada juga yang tanya. Kayaknya banyak banget. Ternyata kalau dibedah tentang administrasi itu banyak banget ya Kak? Ya banyak, emang banyak sebenarnya, tapi ya kelihatannya sepele, tapi kan Iya ternyata benar. susah juga nih kalau administrasi. Untuk yang kesalahan nama itu, yang perbedaan nama entah itu di ijazah atau di KK itu masuknya pengurangan nilai atau langsung di-cut? Kalau Langsung nggak lulus gitu ya? mungkin kalau kayak salah tanggal itu ya, salah tanggal apalagi salah nama itu kayaknya fatal deh Kak. Menurut aku makanya harus jauh-jauh hari harus dibenahi. Apalagi nanti udah masuk apa sih namanya administrasi 2 kan, makin ketat, makin periksa dengan teliti. Ya kalau emang waktu administrasi nggak ada yang nggak teliti kan lewat nih. Udah di administrasi 2 baru diteliti banget kan. Ternyata nilaimu tuh misalnya kamu ranking 1 nih. Kan persaingannya ketat tuh. Dilihat benar-benar terus ada yang salah satu cut langsung. Kan nyesek juga ya kalau kayak gitu. Mendingan dari jauh-jauh hari lah udah dibenahi. Atau mungkin setelah webinar ini, tesis juara langsung liatin tuh semua berkas-berkasnya. Ya, Itu karena sangat sayang ya, lulus karena salah satu huruf aja. Itu sayang banget. Sayang banget ya. Terus ada lagi Kak, kalau misalnya untuk yang gagal di tahun lalu, apakah itu berkas-berkas yang legalisir itu masih bisa dipakai untuk tahun berikutnya atau harus legalisir ulang? Untuk legalisir itu harus diulang karena pasti dilihat tanggalnya ya sama Polres sama anggota yang di Polres nanti dicek pasti bakalan dilihat tanggalnya. Soalnya juga bakalan kedaluarsa juga itu kalau gini
pakai yang tahun lalu. Itu kan nanti kita legalisir itu bakalan dicatat juga kan di Capil. Nah, gitu. Harus legalisir ulang. Oke. Tuh, jadi bisa kalau misalnya udah digagal di tahun sebelumnya, bisa diulangi lagi ya prosesnya. Soalnya aku juga pernah gitu, Daripada- Kak. Kemarin waktu aku 2017 kan udah buat nih, semua administrasi udah buat. Niatku tuh mau pakai yang 2017, ternyata udah sampai Polres, gak dibolehin, disuruh legalisir ulang. bisa jadi pelajaran tuh apa yang dialami sama Kak Rani, jangan sampai itu dialami sama Casis Juara. Kayak gitu. Oh ya, Sayang Kak. ya, Mm-mm. 10 kali. Oke. Oh ya, buat teman-teman Casis Juara, Kania juga mau ngasih tahu kalau teman-teman kesulitan nih dalam hal journaling atau apa berkas-berkas yang dibutuhkan atau bahkan mengatur jadwal bintik, teman-teman Casis Juara bisa langsung mampir ke Juara Store. Di situ ada jurnal yang bisa ngebantu banget teman-teman Casis Juara untuk mempersiapkan prosesnya. Nah, itu tadi Kania lihat Dea Fatihah Rasmi itu udah punya ya? Udah Gimana, Kak? nunjukin tuh. Enggak, itu salah satu Casis Juara yang udah punya jurnal dari Casis Polri ID buat bantu. Oh ya, Kak, sama satu lagi nih yang penting banget kayaknya yang Casis Juara juga harus tahu. Motivasi Kak Rani untuk tetap konsisten. Kan itu 1 tahun ya, Kak, bisa dibilang nunggunya. Setelah gagal penolakan. 2 tahun lagi, Kak. Oh, 2 tahun. Iya, betul. Aku Nah, carinya 3 kali. Oke. Itu boleh dikasih tahu nggak sih, Kak, kayak gimana cara kita bangkit setelah ditolak oleh Polda atau Polresnya, kayak gimana cara Kakak menjaga motivasi? Kalau aku ya menjaga motivasi itu ya, aku ingat kalau emang cita-citaku dari kecil itu emang menjadi polwan. Bisa dibilang kan dulu aku tinggal sama nenekku ya, sama nenek sama pamanku kan polisi. Aku terinspirasi dari pamanku udah dari kecil. Nah, kayak udah tertanam udah bisa dibilang TK lah itu. TK sampai SMA pun itu masih kayak polisi. Aku mau ditanya kan, kamu cita-citanya jadi apa? Konsisten terus. Dari kecil sampai udah mau tamat SMA, ya udah jadi polwan. Nah, gimana ya, kalau kalian tuh emang bercita-cita, kalau emang kalian niat itu pasti kayak, walaupun gagal, pasti kalian ada niat untuk terus kejar pokoknya sampai bisa mencapai cita-cita kalian. Ingat orang tua lah, harus bisa membahagiakan orang tua, harus bisa menaikkan derajat orang tua lah, segala macam. Pokoknya intinya membanggakan orang tua itu adalah paling utama. Oke. Tuh, jadi tetap dijaga semangatnya ya Casis Juara. Kalau kita nih misalnya berhenti di tahun ini, kita berhenti aja sebulan untuk nggak latihan, itu buat ngebangkitin semangatnya lagi di bulan berikutnya itu bakal sulit banget. Dan ya balik lagi sih, ada salah satu quote tentang Casis Polri ya, yang mungkin teman-teman bisa ingat, atau Casis Juara bisa ingat, kalau setiap tahun itu pasti ada seseorang yang akan terpilih kok. Kalau misalnya kita berhentinya tahun ini, dan siapa tahu malah rezekinya kita tahun ini, ya udah, bye-bye lah. Gak bisa jadi polisi ya, Kak? Iya, betul. Intinya harus kayak pokoknya jangan patah semangat, intinya proses itu tidak mengkhianati hasil. Kayak pernah dengar nggak apa sih quotes yang gini, janganlah bermalas-malasan. Apa sih lagi, aku lupa. Oh iya, janganlah bermalas-malasan karena jutaan bahkan ribuan pesaingmu sedang berusaha mengalahkanmu. Itu juga salah satu motivasi untuk membangun aku dulu. Kalian Casis Juara itu banyakin deh, lihat apa sih namanya di Instagram tuh banyak kan motivasi itu. Aku sampai pernah nge-follow siapa itu motivator dulu, saking gininya. Termotivasi memang harus ada niat, terus pokoknya intinya niat aja deh ini. Kalau nggak ada niat, nggak bakalan jalan.